Ya, ohayo gozaimasu. Minasan wa o genki desu ka? Ya, kita ketemu lagi dengan pelajaran bahasa Jepang ya di video ini. Sekarang kita akan mempelajari pola baru lagi. Kita lihat polanya ya. Polanya itu te iru. Ini polanya. Jadi yang pertama itu mo kata kerja mashita. Mo kata kerja mashita ini artinya sudah. Mashita sendiri artinya sudah. Misalkan tabe mashita, sudah makan ya. Lalu menggunakan mo itu untuk lebih menegaskan ya. Misalkan mo tabe mashita, sudah makan. Lalu yang kedua, mada dengan kata kerja te imaseng. Ini artinya belum. Jadi mada dengan kata kerja te imaseng yang artinya belum, ini untuk menjawab pertanyaan yang pertama ini, pola pertama. Misalkan mo tabe mashita ka, apakah sudah makan? Ye mada tabe te imaseng. Tidak ya, belum makan. Jadi kata kerja te imaseng menggunakan mada artinya belum. Kalau seandainya tidak menggunakan mada, itu te imaseng saja, ini artinya bentuk negatifnya sedang tidak melakukan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kata kerja teimas. Teimas ini ada beberapa pengertian. Yang pertama itu sedang melakukan sesuatu. Di present continuous tense ya, jadi bentuk sedang melakukan sesuatu. Lalu yang kedua, ini teimas ini menunjukkan kebiasaan. Misalkan watashi wa asa kohio nondeimasu. Jadi saya asa kohio nondeimasu. Artinya kebiasaan saya minum kopi pagi hari. Itu bentuk teimas juga yang digunakan ya. Kemudian yang ketiga itu menunjukkan kondisinya dari dulu sampai sekarang seperti itu. Jadi perubahannya terjadi di masa lalu, sekarang seperti itu. Misalkan watashi wa sensei o shiteimasu. Jadi kondisinya saya sekarang sedang sensei gitu ya. Pekerjaan saya sensei. Atau megane o kaketeimasu. Jadi megane o kaketeimasu, memakai kacamata itu ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama itu sedang melakukan, misalkan watashi wa megane o kaketeimasu. Betul-betul sedang melakukan. Atau dalam keadaan memang dari tadi memakai kacamata. Kakete imas sama juga ya. Jadi nanti konteksnya yang kita lihatnya maksudnya apakah sedang atau memang kondisinya dari dulu sampai sekarang seperti itu atau dari tadi gitu ya. Jadi ada mo dengan mashita, ada bentuk teimas ya. Kemudian untuk membuat kalimat seperti ini ya tentu saja kita harus bisa perubahan bentuk kata kerja ke bentuk T. Ya. Untuk mengubahnya ke bentuk T itu mudah kalau kita sudah bisa mengubah ke bentuk ta. Ya. Jadi ta bunyi A-nya saja diganti dengan E. Misalkan taberu, tabeta, tabete. Ya. Benkyou suru, benkyou shita, benkyou shite. Jadi bentuk ta itu dengan bunyi A, bentuk T itu dengan bunyi E. Gitu ya. Kita lihat lagi secara keseluruhan. Yang pertama kata kerja suruh. Jadi hanya ada satu kata kerja ya, suruh. Contohnya di sini aisuru, aishita, bentuk T-nya aishite. Benkyou suru, benkyou shita, benkyou shite. Sentaku suru, sentaku shita, sentaku shite. Jadi walaupun kata kerja suruh hanya satu, tapi bisa digabung dengan kata benda, ya, kata benda yang bisa dijadikan kata kerja. Kemudian yang kedua kuru, ini juga hanya satu, kuru artinya datang ya. Jadi kuru bentuk tanya kita, bentuk t-nya kite. Jadi a-nya tinggal diganti dengan e saja. Jadi huruf kanji ini tetap dibacanya ki untuk bentuk t ya. Untuk bentuk ta juga ki. Tapi kalau
diikuti dengan ru, dibacanya ini menjadi ku, ya, guru, kita, kite. Kemudian taberu, ini huruf kanji yang artinya makan, ya. Taberu bentuk tanya tabeta, tabete. Ini kelompoknya ichidang roshi, ya. Jadi ru-nya tinggal diganti dengan ta atau dengan te untuk bentuk te, ya. Okiru, yang berikutnya ini okiru bangun, bentuk tanya okita, bentuk tanya okite. Jadi ini kelompok ichidang roshi, ya, berakhiran iru atau eru. Termasuk miru, misalnya miru, mita, mite, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya kata kerja berakhiran ku. Contohnya kaku, kaita, kaite. Kita ingat kata kerja berakhiran ku, bentuk tanya itu berubah menjadi i. Ku-nya itu ya menjadi ita. Bentuk t-nya sama ya menjadi it ya. Jadi kaku, kaita, kaite. Nuku misalkan ya, nuita, nuite. Aku, aita, aite. Itu ya contohnya. Kemudian iku. Ini iku artinya pergi. Ini sebenarnya kelompoknya kelompok ku. Tapi khusus untuk bentuk ta dan bentuk t itu tidak mengikuti kelompok ku yang lain. Jadi ini kita anggap kekecualian. Jadi iku bentuk tanya itu double t atau pakai su kecil. Jadi it ya untuk bentuk ta menjadi ita, untuk bentuk t menjadi itte. Khusus untuk bentuk ta dan bentuk t. Kalau bentuk mas atau bentuk nai itu sama dengan kata kerja lain. Jadi kalau bentuk nai, iku, ikanai. Kaku juga sama ya, kakanai. Nuku, nukanai. Bentuk masnya sama ya, u-nya menjadi i. Jadi kalau iku menjadi ikimas. Kaku, kakimas. Nuku, nukimas. Hataraku, hatarakimas. Jadi bentuk ta dan bentuk t-nya untuk kata kerja iku itu yang berbeda dengan kata kerja lain ya. Kemudian berikutnya nugu. Nugu ini boleh dikatakan sama dengan kata kerja berakhiran ku, yaitu berubah menjadi i. Jadi nugu menjadi nui. Lalu bentuk tanya menjadi nuida. Ini menjadi nuida karena ku-nya pakai teng-teng. Kalau nuku, nuita. Kalau nugu, nuida. Ya. Bentuk t-nya nuide. Kaku, kaita, kaite. Tapi kalau kagu, kaida, kaide. Gitu ya. Jadi perubahannya sama menjadi i. Hanya kalau gu menggunakan teng-teng, kalau ku tidak ya. Berikutnya modoru. Modoru, modotta, modotte. Ini kata kerja di luar iru eru. Berarti bentuk ta, bentuk t-nya pakai su kecil. Jadi tidak langsung diubah ru-nya, pakai su kecil. Modotta, modotte. Contoh lainnya okoru misalkan ya. Okoru, okotta, okotte. Ada su kecil ya. Mamoru, mamotta, mamotte. Kemudian berikutnya su. Utsu, utta, utte. Jadi ada su kecil. Katsu, kata, katte. Gitu ya. Kemudian akhiran u, kau, kata, kate. Jadi untuk kata kerja berakhiran ru, su, dan u, ini perubahan bentuk ta dan bentuk t-nya sama. Yaitu menjadi double t, ada su kecil. Ru, double t ya. Su, double t, dan u juga double t. Misalkan morau ya, yang u, morata, morate. Kemudian yang berikutnya mu. Ya. Mu bentuk tanya menjadi enda, bentuk t-nya ende. Contohnya yomu, yonda, yonde. Hasamu, hasanda, hasande. Tanomu, tanonda, tanonde. Lalu bu, tobu, tonda, tonde. Yobu, yonda, yonde. Sakebu, sakenda, sakende. Kemudian shinu, shinu, sinda, sinde.
Ini juga 3 kata kerja ini berakhiran dengan mu, bu, dan nu, bentuk ta dan bentuk t-nya sama, yaitu menjadi en, ya, menjadi enda atau ende. Tadi suru atau utsuru itu menjadi double t. Mu, bu, nu itu menjadi ende, enda, ya. Dan yang terakhir dasu berakhiran dengan su. Ini bentuk tanya menjadi shi, su-nya, ya. Jadi dasu menjadi dashta. Bentuk t-nya dashte. Kesu, keshta, keshite, ya. Hanasu, hanashta, hanashte. Itu perubahan kata kerja ke bentuk t. Ini kita lihat pola yang pertama teimas. Jadi penggunaan kata kerja bentuk t dalam kalimat, ya. Yang pertama teimas, pengertiannya yang pertama itu sedang melakukan sesuatu. Ya, present continuous, ya, bentuk atau present progresif. Contoh kalimatnya karewa asa gohan wo tabeteimasu. Ya, karewa, ini kare dia, ya. Asa gohan wo tabeteimasu. Taberu makan, ya. Taberu bentuk t-nya tabeteimasu. Sedang makan pagi. Betul-betul sedang makan, ya. Yang kedua, kanojo wa shimbun wo yondeimasu. Yonde dari yomu. Artinya membaca, ya. Jadi sedang membaca koran, shimbun. Yang ketiga, Yamada sangwa terebio miteimasu. Terebio miru, ya, nonton TV. Terebio miteimasu sedang nonton TV. Jadi betul-betul sedang melakukan. Dan yang kedua, di sini teimaseng. Teimaseng artinya tidak sedang, ya. Tidak sedang melakukan. Jadi bentuk negatif dari yang pertama tadi. Misalkan kalau miteimas sedang nonton, kalau miteimaseng tidak sedang nonton. Ya. Lalu bentuk teimaseng juga untuk menjawab pertanyaan mastaka, jawabannya teimaseng. Artinya belum di sana, ya. Kalau untuk menjawab pertanyaan dari mastaka, tabe mastaka, ye mada tabe teimaseng. Artinya belum dan akan dilakukan. Akan segera dilakukan pekerjaan itu. Kita lihat contohnya. Pertanyaannya di sini, anatawa mo tabe mastaka? Apakah kamu sudah makan? Jadi mo dengan masta menunjukkan sudah. Lalu ini huruf kanji menunjukkan makan. Jadi apakah sudah makan? Jawabannya ye watashi wa mada tabete imasen. Watashi wa mada tabete imasen. Belum makan. Dan biasanya belum makan dan akan segera makan. Misalkan sudah jam 1 siang. Anatawa mo tabe mastaka? Apakah kamu sudah makan? Ye watashi wa mada tabete imasen. Saya belum makan. Dan akan segera makan. Gitu, ya. Misalkan yang ketiga, watashi wa mada tengami o kaite imasen. Ini tengami artinya surat, tengami o kaite imasen artinya belum menulis surat dan akan segera menulis. Di sini huruf kanji menunjukkan menulis. Menulis itu kata asalnya kaku. Lalu di sini menjadi, kalau dibacanya ka-nya, kaite imasen. Belum menulis surat. Kemudian yang ketiga, teimas. Teimas yang ketiga ini menunjukkan kebiasaan. Kalau yang pertama tadi sedang melakukan, ya. Kalau di sini kebiasaan. Jadi kalau untuk kebiasaan akan lebih jelas kalau dalam kalimat itu ada keterangan waktu. Misalkan mainichi, ini mainichi artinya tiap hari. Gitu, ya. Ada mayasa atau maibang atau maitsuki. Maitsuki itu tiap bulan, ya. Atau maitoshi tiap tahun. Tapi biasanya ini
waktunya berdekatan, misalkan mainichi atau maibang. Biasanya ya, jadi tidak menggunakan tiap tahun gitu. Nah, ini huruf kanji mai yang pertama ini menunjukkan tiap untuk waktu. Sini ada mainichi tiap hari, ada maiasa tiap pagi, ada maibang tiap malam. Ini bisa digunakan untuk maitsuki misalkan ya, tiap bulan, atau maishu tiap minggu. Jadi mai di sini tiap untuk waktu. Jadi tidak digunakan untuk tiap orang. Kalimatnya, contoh kalimat, watashi wa maiasa kohi o nondeimasu. Jadi saya maiasa tiap pagi kohi o nondeimasu. Minum kopi. Jadi kebiasaan saya minum kopi tiap pagi. Jadi di sini pengertiannya bukan sedang ya, karena ada keterangan waktu maiasa. Yang kedua, watashi no chichi wa mainichi kaishae kayotte imasu. Kayotte dari kayou, artinya pulang pergi. Jadi kaishae kayou, pergi ke kantor. Pulang pergi ke kantor ya. Atau katakanlah bekerja dalam hal ini ya, tiap hari bekerja. Ini huruf kanjinya cici. Ya. Kemudian yang berikutnya, aniwa maibang terebio miteimasu. Aniwa, kakak saya ya, maibang setiap malam, terebio miteimasu, nonton TV. Ini menunjukkan kebiasaannya karena ada keterangan waktu maibang. Kalau tidak ada keterangan waktu maibang, bisa juga pengertiannya sedang nonton. Kemudian yang keempat, bentuk teimas yang menunjukkan kondisinya dari dulu sampai sekarang seperti itu. Contohnya, watashi wa sensei o shiteimasu. Jadi saya guru atau saya berprofesi sebagai guru. Jadi dari dulu sampai sekarang profesi saya guru. Yang kedua, Mishima sensei wa isha o shiteimasu. Jadi Mishima sensei berprofesi sebagai isha. Isha artinya dokter. Jadi panggilan untuk dokter itu sensei. Untuk guru sensei juga, untuk pengacara juga sensei. Jadi kalau kita misalkan menanyakan ke dokter, "Dok, apa penyakit saya?" Jadi sapaan bahasa Jepangnya menjadi sensei. Sensei, apa penyakit saya? Gitu ya. Jadi sensei itu tidak harus atau tidak hanya untuk guru. Gitu ya. Tapi biasanya digunakan untuk orang yang memiliki keahlian. Itu menggunakan sensei. Dan yang berikutnya, karewa kekkon shiteimasu. Kekkon suru artinya menikah. Jadi kekkon shiteimasu sudah menikah. Ya, dia sudah menikah. Mungkin menikahnya 5 tahun yang lalu. Jadi sekarang pengertiannya sudah menikah atau sudah berkeluarga atau sudah berumah tangga, gitu ya. Kekkon shiteimasu. Berikutnya kaiwa, dialog. Yang pertama menunjukkan sedang melakukan apa sekarang ini ya, betul-betul sekarang. Jadi anatawa nani o shiteimasu ka? Nani ini apa? Nani o suru, melakukan apa? Nani o shiteimasu ka? Sedang apa? Tegami o kaiteimasu. Sedang menulis surat, gitu ya. Jadi betul-betul menunjukkan pekerjaan sedang dilakukan ya. Anata wa mo tabemashita ka? Apakah kamu sudah makan? Iye, watashi wa mada tabete imasen. Iye, tidak ya, watashi wa, saya mada tabete imasen. Saya belum makan. Sore dewa, watashi to issho ni tabemasen ka? Sore dewa kalau begitu. Jadi menulis sore dewa, wa-nya itu kata bantu. Ditulis dengan huruf H, bukan dengan huruf wa. Jadi ada beberapa kata yang wa-nya itu ditulis dengan H.
Sore dewa contohnya di sini ya, atau untuk subjek watashi wa, atau dewa mata, atau dewa arimaseng. Ya, kita ingatkan lagi ya. Jadi wa-nya di sana menggunakan kata bantu huruf h ya. Jadi sore dewa kalau begitu watashi to issho ni. Issho di sini bersama-sama. Jadi bersama dengan saya. Tabemasen ka? Tabemasen ka di sini pengertiannya ajakan. Ajakan halus atau sopan ya. Daripada tabemasho. Kalau tabemasho ajakan ke kawan, yuk kita makan. Kalau di sini pengertiannya mungkin bagaimana kalau kita makan sama-sama saya, gitu ya. Tabemasen ka? Dokode tabemasu ka? Dokode di mana? Ya, dokode tabemasu ka? Makan di mana? Jadi untuk menerjemahkan di ke dalam bahasa Jepang itu kebanyakan menggunakan de. Ya. Jadi dokode, jangan dokoni. Kalau kata kerjanya menunjukkan aktivitas pekerjaan ya. Jadi makan di mana? Dokode tabemasu ka? Shokudo de tabemasho. Ini shokudo pengertiannya bisa kantin, kafetaria. Tapi kalau di rumah itu shokudo itu ruang makan. Ya. Kalau di sini bisa diartikan dengan restoran atau kantin ya. Shokudo de tabemasho. Ini ajakan. Beda dengan masenka. Beda di sini pengertiannya derajat kesopanannya ya. Tabemasenka itu lebih sopan, lebih hormat, menghormati orang yang diajak. Kalau tabemasho itu cenderung mengajak kawan atau mengajak yang usianya di bawah kita misalkan ya. Jadi shokudo de tabemasho. Hai, so shimasho. Ini tanda setuju. Jadi kalau ada orang mengajak, kemudian kita setuju, ini respon yang paling pendek. Hai, so shimasho. Jadi tidak cukup dengan hai. Ya. Kalau hai saja itu hanya, katakanlah aizutsu. Aizutsu itu hanya merespon saja, tapi tidak menunjukkan setuju atau tidak setuju. Tapi kalau ada so shimasho, baiklah pengertiannya ya. So shimasho, baiklah. Jadi so itu apa yang kamu katakan, shimasho dari suruh, so suruh. Melakukan apa yang kamu sarankan. Di sini perubahan kata kerja yang berakhiran dengan gu. Kalau tadi bentuk ta dan bentuk t-nya sudah, sekarang bentuk nai dan bentuk masa muncul ya. Contohnya di sini kata kerja kagu berakhiran dengan gu ya. Kagu. Jadi kalau berakhiran dengan gu sama dengan berakhiran ku. Perubahannya ya, jadi menjadi i. Hanya pakai teng-teng saja. Jadi kagu, kaida, bentuk nanya kaganai, kaganakata, kagimas. Ya, bentuk T-nya ya dari ta ini. Ta atau T. Ya. Kalau bentuk T-nya tinggal tambahkan T saja ya. Jadi kalau kaida, bentuk T-nya kaide ya. Seperti ini ya. Nugu misalkan ya, nugu, nuida, nuide. Nuganai, nuganakata, nugimas. Nugimasta. Nugimaseng ya. Sawagu, sawaida, sawaide. Sawaganai, bentuk nai-nya ya. Jadi gu-nya menjadi ga. Jadi karena godang dosi, bunyi u, bentuk kamus menjadi bunyi a, tambah nai. Itu kalau godang dosi ya. Ini yang paling banyak godang dosi. Jadi sawagu, sawaganai. Sawaganakata. Bentuk masnya sawagimas, sawagimasta, sawagimase. Berikutnya penggunaan bentuk ta. Kalau tadi bentuk te ya, ada te imas, ada te imaseng ya. Sekarang bentuk ta yang sudah pernah dipelajari itu ta kotonga arimas. Artinya pernah.
Kalau di sini ada dua, ya. Yang pertama tak dijadikan predikat kalimat, ya. Apakah boleh bentuk tak dijadikan predikat kalimat? Itu boleh, ya. Hanya kasar. Kalau dengan kawan boleh. Tapi kalau dengan orang yang baru kenal, ya sebaiknya dihindari, ya. Apalagi misalkan kita bekerja di, katakanlah di hotel atau di restoran, ada tamu orang Jepang, ya jangan sekali-kali menggunakan bentuk biasa ini. Karena kasar, gitu ya. Jadi di sini hanya sebagai pengetahuan saja, bentuk ta dijadikan predikat kalimat dimunculkan. Yang kedua itu bentuk tari-tari suruh. Jadi bentuk tari-tari suruh ini dari bentuk ta tambah ri. Ini kalau ada dua kata kerja atau lebih yang dikerjakan secara berulang-ulang. Hanya harus pakai suruh ujungnya, bentuk positifnya, ya. Jadi kalau satu orang melakukan dua pekerjaan atau lebih secara berulang-ulang, itu menggunakan tari-tari suruh. Atau banyak orang. Jadi banyak orang yang kelompok A melakukan pekerjaan A, kelompok B melakukan pekerjaan B, kelompok C melakukan pekerjaan C, itu juga menggunakan tari-tari suruh. Kalau individu misalkan ya, karewa, nondari, tabetari, shimas. Suruh menjadi shimas ya, atau shimashita. Tapi kalau banyak kelompok orang, misalkan yang satu pergi ke gunung, yang kelompok lain pergi ke pantai, itu juga menggunakan tari-tari suruh. Jadi yamai tari, kaigange tari, shimas. Ya. Terakhirnya menggunakan kata kerja suruh. Boleh shimas atau shimashita bentuk lampau. Tapi tidak menggunakan bentuk negatif, bentuk maseng. Tidak menggunakan bentuk shimaseng ya. Karena kalau menggunakan bentuk shimaseng bukan tari-tari yang digunakan, tapi menggunakan kata kerja mo. Misalkan tabemo, nomimo, shimaseng. Artinya tidak makan juga tidak minum. Jadi untuk tari-tari suruh, suruhnya itu bentuk positif ya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana kata kerja ta, bentuk ta dijadikan predikat kalimat ya. Jadi ini harus hati-hati, jangan digunakan ke orang yang baru kita kenal. Kalau dengan kawan boleh. Jadi kalau seandainya kita bertemu dengan orang Jepang baru kenal, kita sudah menggunakan bentuk ta macam ini sebagai predikat kalimat, orang Jepang mungkin merasa tidak nyaman ya. Dia akan menganggap kita sok kenal, sok akrab, dan mungkin dia akan menjadi ketakutan karena misalkan mendapat informasi dari orang lain, dari orang Jepang lain yang pernah katakanlah ke sini, ke daerah kita ini, hati-hati misalkan ya. Jadi dia akan merasa tidak nyaman. Nah, sekarang seperti apa penggunaannya? Ini ya. Tabeta no. Jadi boleh menggunakan no ini terutama untuk bertanya. Ini bertanya ke kawannya, tabeta no. Sudah makan? Oh lah makan gitu ya. Yang kedua, kimi, kino, kanojo no ie itano. Kimi artinya kamu, kino kemarin, kanojo no ie rumah dia, kanojo itano pergi. Jadi apakah kau pergi ke rumah dia kemarin gitu ya. Kemudian karenga kita yo, dia sudah datang. Kita yo gitu ya. Atau konohongo yonda, tanpa no juga boleh ya. Konohongo yonda, apa kau sudah baca buku ini? Yonda yo misalnya ya. Yonda yo, aku sudah baca buku itu. Tuh ya. Jadi di sini kata kerja bentuk ta digunakan sebagai predikat kalimat. Bisa langsung ya, untuk pertanyaan boleh langsung yonda atau pakai no. Yonda no. Atau menggunakan yo itu biasanya informasi. Misalkan jawaban untuk kono yonda, yonda yo, informasi. Aku lah baca buku itu. Ya. Kemudian yang berikutnya tari-tari suruh. Jadi melakukan
2 pekerjaan atau lebih secara berulang-ulang ya. Jadi untuk tari-tari harus ada suruhnya. Ya. Contohnya watashi wa yube tomodachi no uchi de tabetari nondari hanashitari shimashita. Ya. Jadi watashi wa saya yube tadi malam tomodachi no uchi de di rumah kawan. Jadi jangan menggunakan ni ya, tapi menggunakan de. Karena kata kerjanya makan, minum, hanasu berbicara ya. Jadi tadi malam yube ya tadi malam saya di rumah kawan, tabetari makan, kemudian non dari nomu menjadi nonda ya, minum, dan hanashitari. Hanashita dari hanasu, ngobrol ya. Jadi saya tadi malam ngobrol, makan, minum di rumah kawan. Ya. Dan ujungnya ada suru. Suru di sini bentuk lampau menjadi shimashita. Karena keterangan waktunya yube. Jadi keterangan waktunya yube yang disesuaikan itu kata kerja yang suruhnya, shimashita. Kata kerja yang lainnya bentuk tari-tari suruh. Walaupun tak ini bentuk lampau, kalau seandainya akan datang, ininya shimas, tapi tetap tari-tari. Gitu ya. Contohnya yang kedua. Gakusei tachi wa toshokan de hongo yondari, terebi o mitari, radio kitari shimasu. Walaupun di sini suruhnya shimas, tapi bentuk ta yang digunakannya tari-tari shimasu. Ini gakusei tachi. Tachi di sini menunjukkan jamak ya. Dalam bahasa Jepang tidak terlalu ditekankan seperti bahasa Inggris bentuk jamak gitu ya. Karena tidak berpengaruh terhadap kata lain. Kalau bahasa Inggris berpengaruh ya. Ini tachi di sini menunjukkan jamaknya, jadi gakusei tachi para mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa. Ini artinya Toshokan itu gedung perpustakaan ya. Toshokan de di perpustakaan ya. Ingat de itu menggunakan di ya. Toshokan de hongo yondari, yondari dari yomu, membaca, baca buku. Terebi o mitari, nonton TV. Kalau di Jepang ya di perpustakaan itu ada TV, ada video, kita bisa nonton CD gitu ya. Jadi terebi o mitari, radio kitari shimasu. Jadi para mahasiswa di perpustakaan ada yang baca buku, ada yang nonton TV, ada yang mendengarkan radio. Jadi di sini karena gakusei tachi ada banyak orang. Jadi kelompok yang satu baca buku, kelompok yang lainnya nonton TV, ya, dan seterusnya. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama ini subjeknya hanya watashi wa, hanya saya. Jadi saya melakukan 3 pekerjaan ini ya bergantian ya. Jadi makan sambil minum, nyop nasi, minum, kemudian ngobrol dengan kawan. Tapi kalau ini karena banyak mahasiswa, berarti satu kelompok baca buku, kelompok lainnya nonton TV dan mendengarkan radio. Ya. Berikutnya, watashi wa kino gozen 8 ji ni gakkou e itte, soko de tomodachi to hanashitari, kyoshisu de kougi o kiitari, toshokan de hon o yondari shite, gogo 3 ji ni ie e kairimashita. Di sini watashi wa kino.
Gozen hachiji ni gakoe ite. Di sini tidak menggunakan itari, ite, karena pergi ke sekolah. Itu hanya satu kali ya, di pagi itu pergi ke sekolahnya satu kali. Baru di sekolah melakukan berbagai hal. Jadi watashi wa gozen atau kino gozen hachiji ni gakoe ite, kemarin pergi ke sekolah jam 8, ini gakko. Jadi untuk menulis gakko dengan hiragana ada suksil ya, gakko. Lalu ini menunjukkan jam, dibacanya ji, tidak dibaca toki ya. Kalau berdiri sendiri toki artinya waktu ya. Tapi kalau ada angka dibacanya ji, menunjukkan jam. Ini dari iku, ite, karena perginya hanya satu kali pagi hari itu. Jadi bentuknya yang digunakan T. T di sini bisa diartikan dengan kemudian ya, pergi ke sekolah, kemudian sokode di sana, artinya di sana di sini di sekolah ya. Sokode tomodachi to hanashitari. Ngobrol dengan kawan. Di sini berbicara atau ngobrol. Hanasu kata asalnya. Jadi hanashitari, kyoshitsu de kogyo kitari. Kyoshitsu artinya kelas, ruang belajar ya. Kyo-nya bunyi panjang ya. Kyoshitsu de kogyo kitari artinya kuliah, mendengar kuliah ya. Kogi ini bisa diartikan dengan ceramah gitu ya, atau kuliah. Kogyo kiku kata asalnya kiku. Jadi tidak menggunakan kogyo suru ya. Kogyo kitari mendengarkan kuliah atau kuliah. Toshokang de. Toshokang tadi sudah ya, toshokang gedung perpustakaan ya. Toshokang de hongo yondari ini juga tadi sudah muncul. Yomu, yomu itu membaca. Jadi hongo yondari membaca buku. Lalu shite di sini dari suru. Karena di sini di tengah kalimat hongo yondari shite gogo sanji ni ie kairimashita. Di sini menggunakan T. Yang pertama itu gakoe ite. Jadi ini tidak dibaca okonau. Okonau juga huruf kanjinya ini, tapi pengertiannya berbeda ya. Ini bukan okonau, tapi i. Kalau okonau itu melaksanakan. Kalau di sini i ya, ite. Dari shite di sini artinya kemudiannya. Jadi setelah melakukan berbagai kegiatan, kemudian gogo sanjini ie kairimashita. Jadi jam 3 sore ie kairimashita, pulang ke rumah. Di sini kairimashita tidak menggunakan kaitari shimashita ya, karena satu kali dikerjakannya ya. Pergi satu kali dikerjakan. Pulang juga satu kali dikerjakan. Karena itu tidak menggunakan tari-tari. Kemudian di sini ada shite karena sebelumnya ada tari-tari. Jadi biasanya kita menghafalnya tari-tari suru. Suru itu bisa masta, shimashita, bisa shite, bisa shita. Gitu ya. Ya, itulah polanya. Sekarang kita lihat latihannya ya seperti apa. Ya, ini yang pertama mengubah kata kerja ya. Tadi ada kata kerja baru yaitu kata kerja berakhiran gu, kagu. Contoh yang lain oyogu. Jadi ubahlah kata kerja ini ke bentuk ta, nai, nakata, dan mas. Atau bentuk tanya ditambah ke bentuk t juga ya. Jadi contohnya oyogu, oyoida, atau kalau bentuk t,
oyoide misalkan ya. Oyoida bentuk T-nya. Bentuk nai-nya oyoganai. Jadi gu, u-nya menjadi a. Oyogu, oyoganai. Oyogana kata, bentuk mas, oyogu, u-nya menjadi i. Oyogimas. Oyogimasta. Ini untuk bentuk nai, untuk bentuk mas, itu sama ya. Kalau godang doshi. Hanasu misalnya, hanasanai, hanashimas. Jadi untuk bentuk nai, u-nya menjadi a. Untuk bentuk mas, u-nya menjadi i. Itu untuk godang doshi ya. Kemudian setelah mengubah kata kerja, buat kalimatnya. Contohnya di sini, watashi wa kino lumbantirta de oyogimashita. Jadi saya kemarin berenang di Lumbantirta. Ya. Atau yang kedua, anata mo kino oyogimashita ka? Apakah kamu juga kemarin berenang? Lalu jawabannya, iye, watashi wa kino oyogimaseng deshita. Kita ingat, negatif bentuk lampau ditambah deshita. Ya, oyogimaseng deshita. Watashi wa ashita oyogimas. Saya besok oyogimas, akan berenang. Sekarang ubahlah kata kerja berikut ini ke bentuk ta, bentuk t, bentuk nai, nakata, dan bentuk mas. Seperti tadi ya. Ibu, oyoida, oyoide, oyoganai, oyoganakata, oyogimas. Ini sama, kata kerjanya berakhiran dengan gu. Ya, ada sawagu, isogu, nugu, augu. Ya. Kemudian buat kalimatnya sedapat mungkin ya. Kemudian yang kedua, rei no yo ni shinasai. Jadi buat dialog seperti contoh. Rei contohnya hiru gohan wo taberu. Artinya makan siang. Pertanyaannya, anata wa mo hiru gohan wo tabemashita ka? Jadi kita gunakan mo dengan mashita. Jadi walaupun informasinya taberu, tapi kita latihan mo dengan mashita. Jadi taberunya diubah menjadi mashita ya. Karena ada mo, kita gabung mo dengan mashita ya. Apakah kamu sudah makan siang? Jawabannya hai, watashi wa mo hiru gohan wo tabemashita. Jadi kalau responnya hai, tinggal mengulang lagi pertanyaan, lalu k-nya dihilangkan. Tapi kalau yang B, iye watashi wa mada hiru gohan wo tabete imasen. Kalau yang B, iye gunakan mada dengan bentuk te imasen. Belum ya, belum dan akan segera dilakukan. Ya. Nomor 1 misalnya, kyo no shimbun wo yomu. Artinya membaca kyo no shimbun, koran hari ini. Jadi pertanyaannya, mo yomi mashita ka? Jadi yomu menjadi yomi mashita ka? Jawabannya yang ye mada yonde imasen. Jadi kita harus mengubahnya ke bentuk T. Menjadi yonde tambah imasen gitu ya, kalau responnya iye. Artinya belum baca koran hari ini. Dan yang berikutnya nomor 2 ya. Oto-san ni tengami o kaku. Ini pertanyaannya, anata wa oto-san ni tengami o kakimashita ka? Jawabannya iye, kakunya menjadi kaitei imasen ya, iye mada kaitei imasen. Ini tengami artinya surat. Tengami o kaku menulis surat. Ini menulis. Toshokang juga show-nya ini. Huruf kanjinya ya. Jisho, show. Show-nya juga sama dengan kaku, huruf kanjinya ya. Jisho artinya kamus. Jisho kau. Kau
membeli. Jadi kau bentuk masnya kai mashitaka. Jawabannya kalau iye mada kaite imaseng. Ya. Kau menulis. Iye mada kate imasengnya. Kau bentuk t-nya kate imaseng. Lalu yang keempat kohio nomu. Nomu artinya minum. Minum kopi. Apakah sudah minum kopi? Kohio no mimashitaka atau pakai mo juga boleh ya. Mo kohio no mimashitaka. Ie mada kohio nonde imaseng. Latihan ya. Ongo morau. Moraimashitaka? Ie morate imaseng. Kareni hanasu. Apakah sudah berbicara dengan dia? Ya. Mo kareni hanashimashitaka? Ie mada hanashite imaseng. Kareni jisho kashimashitaka? Ini ya. Ie mada kashite imaseng. Perubahan bentuk kata kerjanya ya. Benkyo suru, benkyo shimashitaka? Ie mada benkyo shite imaseng. Kareo yobu. Yobu ini memanggil. Kareo yobu memanggil dia. Apakah sudah memanggil dia? Apakah sudah memanggil dia? Kareo yobi mashitaka? Ie mada yonde imaseng. Kanojo ni denwa. Ini denwa telepon ya. Denwa kakeru. Artinya menelpon. Denwa suru boleh ya. Apakah sudah menelpon dia? Kanojo ni mo denwa kakemashitaka? Ie mada kakete imaseng. Negatifnya ya. Ie mada kakete imaseng. Nomor 11, kozutsumi okuru. Okuru artinya mengirim. Jadi mengirim, kozutsumi itu paket. Paket kecil. Kemudian 12, kareni au. Bertemu dengan dia. Yang ketiga, reino yoni shinasai. Buatlah seperti dialog, seperti contoh. Ya. Contohnya berupa dialog. Hiru gohan wo taberu. Makan siang. Pertanyaannya, karewa nani o shite imasu ka? Jawabannya karewa hiru gohan wo tabete imasu. Pertanyaannya untuk latihan di sini sama. Menggunakan nani o shite imasu ka? Sedang apa? Jawabannya disesuaikan dengan informasi. Kalau taberu, tabete imasu. Nomor 1, pertanyaannya sama ya. Nani o shite imasu ka? Jawabannya sesuai dengan informasi. Di sini denwa o kakeru menjadi denwa o kakete imasu. Ya, jadi 10 soal ini pertanyaannya sama, jawabannya sesuai dengan informasi, lalu kata kerjanya bentuk T ya. Dari informasi ini kata kerjanya diubah ke bentuk T tambah imas. Karena pertanyaannya sedang apa? Nani o shite imasu ka? Sedang nelpon misalkan ya. Atau sedang menulis surat. Atau sedang minum. Jadi kalau sedang minum nonde imasu misalkan ya. Sedang nyanyi. Nyanyi itu utau, utate imasu ya. Sedang berbicara, hanashite imasu. Dan seterusnya. Ya, untuk kali ini kita akhiri saja sampai di sini. Gokuro sama deshita. Dewa mata.